Mas, opo? Ngopo iki? Sibuk ora? Yo lagi arek gawe tutorial. Lah piye? Aku di modem. Cuman modemku ki sering bengong lho, Mas. Bisa ora? Modem apa kuwi? Gak ki tutorial apa gak ada opo lah. Sing penting iso lancar Oh. modemku ya. Ya wis, engko tak gawe tutorial iki. Tapi tunggu yo, sabar. Nangger engko wis rilis tak kabari. Ya wis tak iso. Gak ki ya. Oke, siap. Tak balik. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, tadi Mas Anu udah bilang ya kalau kita dimintai tolong untuk membuat si modem orbitnya itu katanya sering bengong pas kalau ini sih saya pakai apa namanya kartu Telkomsel. Nah, sedangkan punya dia itu kan Orbit Star 2 itu pakainya itu jadi pakainya itu dia kartu si biru. Nah katanya itu sering banget bengong. Nah untuk mengatasinya sebenarnya bisa ya dengan kita cabut modem ini kan ada adaptor, tinggal cabut aja adaptornya, terus ketika hidup dia akan lancar kembali. Tapi itu kan lama ya, butuh proses loadingnya juga, hidupnya juga lama, dan butuh nanti kedetek di OpenWRT juga lama, itu akan membutuhkan waktu. Kita ada cara untuk supaya otomatis ketika nggak ada koneksi nanti otomatis si modem ini akan mereload bagian ininya sini. Sebenarnya dibutuhkan tuh apa saja ya. Yang pertama adalah OpenWRT, dan OpenWRT yang saya rekomendasi itu pastinya OpenWRT dari punyanya Rere. Kenapa saya katakan punya Rere? Karena yang sudah tak terapkan dan itu enak banget ya untuk menginstal script-scriptnya, itu cuman firmware punyanya Rere. Oke, kita nggak usah kelamaan karena ini akan membutuhkan sedikit penjelasan ya langsung dari modemnya dan apa saja yang perlu kita install di dalam OpenWRT-nya. Udah, kita langsung aja ke dalam layarnya Lor. Kita sudah masuk ke OpenWRT-nya. Kalau kalian belum masuk tinggal login dulu aja. Dan ini saya menggunakan versi yang ini ya, OpenWRT 23.05.0 itu yang pertama. Dan ini saya menggunakan kernel 5.15. Kalau misalnya nggak support mungkin karena kernel ya. Dan ini saya menggunakan masih kernel yang 5. Setelah kalian pastikan, lalu selanjutnya adalah kalian cek bagian interface-nya. Nih, ini sudah kedetek atau belum, atau sudah bisa iteratan atau belum, karena kita perlu mendownload atau menginstal beberapa file yang dibutuhkan. Coba kita buka internet dulu, YouTube bisa, Google bisa nggak? Google pun bisa ya. Yang pertama adalah kita akan cek bagian si modemnya dulu nih, IP-nya 192.168.1 ya kalau untuk default gateway-nya. Dan inilah IP yang didapat si OpenWRT-nya dari modem Orbit. Dan ini yang tak buat praktek, ini modem Orbit Star H1 Lor. Jadi kalau kalian mau beli aja nih, karena ini nggak terpakai di rumah karena salah beli. Dan kalau kalian mau tak turunin harga, mau minta harga berapa tak kasih dah. Tapi jangan kelewatan ya. Nih kalian ketikkan IP modemnya 192.168.8.1 lalu enter, dan kita akan login dulu. Kita akan login di dalamnya. Oh ya, setelah kalian masuk ke sini Lor, sudah dapat nih, kalian tahu passwordnya apa. Nah passwordnya itu kalian ganti dulu ya, kalian ganti. Nanti passwordnya adalah admin123. Ini saya perlihatkan di bagian lanjutan, bagian keamanan, dan di mana ya, oh sistem, di bagian sistem ya, sistem, lalu ke mengubah sandi. Ini di sini Lor, passwordnya apa, misalkan di sini admin, masih admin polosar atau 123456788 lah. Lalu sandi barunya kalian ubah menjadi admin123 yang kayak gini ya, admin123 seperti ini Lor, admin123. Kalau sudah tinggal disimpan kalau sudah diubah. Ini karena punya aku sudah menggunakan password admin123, maka ini nggak perlu dirubah. Dan minimal dia kan 8 karakter ya untuk password itu. Jadi ini saya umumkan supaya dia pas 8 karakter. Oke, kalau sudah dirubah, sudah connect juga di OpenWRT, sudah bisa menggunakan internetnya, kita akan lanjutkan hal-hal yang paling pentingnya Lor. Nih, kalian masuk ke OpenWRT, lalu buka saja terminal
Ini buat terminalnya. Lalu di sini sudah saya siapkan script. Nih, tinggal kopas saja, nanti tak taruh di webku ya, di web yang ini, ariobrokoli.com yang ini ya. Nah, nanti kalian tinggal pantau aja di sini, nanti tak taruh di sini scriptnya, tinggal copy paste aja seperti video yang kemarin ya, yang healing dan yang rakitan yang rakitan itu belum tak oprek ya, karena otomatis menggunakan monitor bawaan. Nah, kalau sudah didapat untuk scriptnya, tinggal paste saja di terminal seperti ini lor. Nih, tinggal di paste, kan sudah copy. Di sini kalian tinggal enter. Nah, nih, install prerequisites, artinya install dulu beberapa yang dibutuhkan untuk menjalankan script. Kita Y aja, kita Y, enter. Ini akan mendownload apa? Ini akan mengupdate dulu ya, dia akan mengupdate OpenWrt nya, dan kita cukup perhatikan aja deh apa saja yang perlu. Ini kita tinggal tunggu aja ya, kita tinggal tunggu sampai nanti selesai. Ini kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, ini tinggal tunggu aja. Oke, ini sudah berjalan terus. Oke, install Python. Nah, ini dia butuh Python atau Python 3 ya, Python lah kalau bahasa Inggrisnya bukan itu enggak ya, karena aku nggak paham bahasa Inggris, saya ngerti Python kalau anaconda gitu ya. Oke, ini masih berjalan, kita tunggu aja karena ini prosesnya agak sedikit lama dikit lah, tapi ya nggak lama-lama banget, nggak sampai sejam. Kalau sampai sejam mungkin internetnya lelet lor, tapi kalau internet mau kenceng yo, karena kan modem-modem orbit seperti ini internetnya lumayan ya, kalau di angka 60 sampai 70 itu masih sanggup ya, sangat sanggup. Oke, kita tunggu dulu, ini masih proses terus dan dia berjalan. Ini masih install sambil kita pantau apa saja yang dibutuhkan. Oh ya, sebenarnya script ini kita dapat dari dulur kita juga. Oh, ini udah ya. Oh, belum, ini belum beres. Tapi ini tak modifikasi supaya kalian lebih gampang ya installnya ya. Tinggal satu klik aja, tinggal copy paste seperti ini, enter, lalu tinggal jalan deh dan bisa dipakai gitu ya. Karena kalau kita ngikutin cara manualnya itu ribet lur, pasti kalau untuk pemula banyak ya problem nanti takutnya. Dan ini sudah tak tes juga dan berhasil ya. Jadi akan menginstal dependensinya atau hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan si scriptnya itu. Kita tunggu dulu ya sampai selesai. Nah, kalau dijelasin juga ini agak jelimet. Oke, ini masih banyak tuh. Pokoknya kalau dia masih belum ada Pythonnya atau anakondanya di dalam STB OpenWrt kita, ya kita akan ya menunggu agak lebih lama. Ini sudah apa belum? Oh, belum ya. Nah, ini akan ada lanjutan, the will download file into USR bin. Ini kita Y aja kalau ada pertanyaan seperti ini. Ini akan mendownload file-file. Nah, ini sudah beres seluruh ya. Install successful, please configuration con monitor untuk firmware-nya Rere, scriptnya by Kartolo. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan coba jalankan konfigurasi yang namanya on monitor yang ini loh nih, kan sudah ya. Install successful, please configuration on monitor. Jadi kita akan mengkonfigurasi lewat on monitor. Ini kan sudah berjalan dan ini belum ada tanda-tanda yang restart. Nah, caranya kalian masuk ke modem lalu cari yang namanya on monitor yang ini ya, atau dia bisa disebut juga dengan watchdog nih, watchdog yang ini ya. Nah, kalau sudah di sini tinggal kalian konfigurasi saja langsung di bagian basic setting, nggak apa. Jadi yang bagian configuration yang ini nggak perlu rule, ini sebenarnya nggak perlu ya. Tapi untuk bagian interface kita perlu yang bagian ETH1-1. Kenapa ETH1-1? Kita lihat lagi di bagian interface loh. Ini kan ada ETH1 1 atau 1 ETH1.
ya. Bagian interface apalkannya itu, cari dulu yang itu. Kalau emang nggak ada, berarti kan belum berjalan ini. Kenapa dia munculnya One ETH1, kenapa bukan ETH0? Karena saya menggunakan ini ya, apa namanya, USB tulan lor nih, maka dia kedeteknya di ETH1. Kalau misalkan kalian menggunakan Macvillan, tinggal kalian lihat aja di bagian interface-nya terbaca di mana, lalu tinggal di konfigurasi di sini di bagian interface kalian pilih yang ETH1-an. Kalau Macvillan ya tinggal disesuaikan aja ya. Lalu untuk monitor, di bagian tab monitor ini klik aja tab monitornya. Ini belum ya, di sini belum ada log atau apapun, di log activity log juga belum ada ya, ini baru dijalankan. Di bagian monitor ini kalian di basic setting klik enable, di sini 2 aja boleh, di sini 1, di sini 1. Nah yang penting itu paling bawah dulu, di sini juga nanti penting ya sebenarnya. Di action kalian pilih reboot. Jadi ini kenapa bisa dipilih reboot? Kalau kalian belum, oh ya bentar, ini masih ada satu script lagi sebenarnya, belum, ini belum berhasil loh. Kalian copy script yang kedua, ini takut ketinggalan, takut salah ya. Ini tak save dulu, tapi jangan diklik reboot ya, nanti restart ininya, STP-nya. Kita ke terminal lagi, paste script yang kedua. Nah seperti ini, tinggal di enter dan kita akan lihat. Ini sudah, kalau sudah muncul seperti ini tinggal kalian ke con monitor lagi, di sini con monitor. Oke, di sini bisa langsung kita enable ya. Nih klik enable, ini 2, di sini kasih aja bug yang bisa di-replay kayak kemarin ya. Nah di bagian action kita klik reboot, lalu tinggal di save. Nah untuk memastikan ini bisa dipakai atau enggak, kita ke terminal dulu, lalu ketik ping, lalu paste. Nah kalau Google ini nggak bisa lor, jadi jangan gunakan Google. Saran saya adalah gunakan bug ya, terserah bugnya mau pakai IP atau bukan, tapi gunakan bug. Kalau misalkan nggak bisa pakai bug, pakai yang lain tapi bisa di remote misalkan atau apa gitu ya, juga boleh. Atau misalkan kita pakai bing.com, apakah bisa? Nah ini nggak bisa juga. Pokoknya pakai yang bisa lor. Kalau saya sudah siapkannya itu menggunakan bugnya ya. Ini sudah saya siapkan, dia menggunakan bugnya yang berjalan ternyata. Kalau kalian menggunakan versi inject, tapi kalau bukan menggunakan inject itu bisa menggunakan Google atau yang lainnya ya, karena kalau inject ini dia harus yang bisa berjalan di pingnya. Kalau nggak bisa dia ya bakal error nantinya. Oke, ini tak skip dulu ya, karena di sini akan saya isikan untuk bugnya. Oh ya, untuk mengetesnya ini saya ganti menjadi gomgle.com yang inilah ya. Lalu tinggal di save. Dan ini kita tunggu 1 menitan. Di activity log kita pantau, dan di bagian sini ini kita pantau juga di bagian interface ya. Interface ya sebenarnya tidak berubah. Oh ya sebentar lor, sambil kita pantau di modemnya juga. Sebentar, apakah dia akan cepat berubahnya atau enggak. Di lanjutan terus sistem dan informasi. Nah ini nih, di bagian one. Nah ini lor, ini one nya kita copy dulu sambil kita pantau di sini juga. Nih, kalau dia nanti merah berarti dia sudah nge-reload ya. Coba sambil tak bukain notepad. Ini IP1 nya sambil kita simpan dulu, apakah sudah mulai ada tanda-tanda merestart atau belum. Coba kita ke sini activity log, ini sudah ya, ini sudah muncul restart. Oh salah lor, ini restart interface. Yang kita pilih adalah yang bagian reboot, lalu kita save, karena kalau yang restart interface itu digunakan untuk modem-modem yang lain ya. Kalau yang ini sudah tak modif,
itu khusus menggunakan modem-modem Orbit seperti ini loh, atau script yang baru kita install tadi ya. Dan sebenarnya script monitor yang tadi itu bisa kita gunakan untuk modem-modem healing juga, atau modem-modem HP ya, itu bisa. Dan kalau untuk masalah penjelasannya nanti kita lanjutkan di video lain loh. Oke, kita tunggu dulu sambil kita pantau di activity log. Oke, kita tunggu dulu sambil kita pantau IP1 nya. Ini belum berubah, masih sama kan? Tuh masih sama ya. Oke lor, sambil pantau di sini ya. Ini sudah ada action reboot tulisannya, tapi di sini belum berubah. Kalau belum berubah nanti akan saya jelaskan. Nah ini lor, nih dia langsung merah ya, karena di actionnya itu sudah tulisan reboot. Tuh langsung dapat sinyal lagi, dan di sini sudah warna putih. Kalau dua kali ya, karena dia mencari IP baru. Sudah ya, tuh sudah. Kita refresh. Oke, ini sudah. Kalau sudah, di sini untuk monitor enable-nya kita save dulu, artinya kita disable. Sambil kita pantau apakah IP-nya sudah berubah. Nah lor, nih bisa kalian lihat alamat IP1 ini ujungnya sudah berubah. Nih ujungnya sudah berubah tuh, kalian bisa lihat 10.112.2648, sedangkan yang baru itu 10.123.59.234. Artinya IP1 dari modem Orbitnya itu sudah berubah. Itu kan IP1. Sedangkan IP LAN itu di sini di interface ini nggak berubah sama sekali ya. Nih kalian lihat, ini nggak berubah sama sekali. Mau kalian reload sampai kapan pun nggak berubah. Ya paling berubah juga di ujungnya doang. Paling ya berubah 100 atau berapa gitu ya. Tapi di sini nggak berubah lor, karena dia bukan mereload atau mengganti IP dari LAN-nya, tapi mengganti IP dari WAN-nya itu ya, langsung dari BTS. Dan script ini saya nyatakan berhasil. Jadi buat Mas Anu tadi bisa lah ya, nanti kita kasih tahu bahwa modem Orbitnya itu bisa digunakan dengan cara ini. Nanti kalau kita ketemu kita kasih tahu aja gitu ya. Oke loh, kalau kalian mau nih Orbitku, kalau kalian mau gantiin nggak apa-apa, boleh. Kali-kali aja kalian butuh untuk injek yang opok Orbit itu ya. Aku masih ada kartunya ini masih ada kartunya, dan kartunya masih hidup juga, dan modemnya juga masih sangat normal ya, karena nggak pernah tak pakai ini, jujur nggak pernah tak pakai. Dan kalau kalian mau gabung ke membership dulurku atau membership YouTube ini, silahkan klik gabung aja. Intinya oke lor, kalau kalian mau SD card yang isinya per WRT seperti ini, mana ya ini lor, ini SD card tapi isinya tuh Open WRT yang bisa itu build 860 versi 1 dan versi 2, dan HG 680p yang versi 2. Itu yang itu STB yang saya punya. Jadi kalau untuk STB lain saya belum ada. Itu adalah STB yang saya punya lor. Jadi kalau kalian order ini untuk mengganti firmware yang error atau rusak, itu bisa langsung order aja, nanti tak pandu caranya, cara installnya di internalnya lor, cara install di internal STB nya lor. Jadi langsung aja klik order, dan buat kalian belum subscribe YouTube ini silahkan klik subscribe, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya yang warna merah itu tuh, yang di bawah tuh warna merah. Kenapa? Karena saya pasti upload video terbaru di bulan puasa ini. Silahkan aja komentar di bawah kalian mau dibuatkan tutorial apa, nanti kita upload juga untuk tutorialnya. Dan semoga puasanya lancar sampai lebaran lor ya. Terima kasih buat kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir, saya sangat-sangat berterima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seduluran.